Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Selvia Sari, mahasiswi semester 7 Universitas Terbuka UPBJJ Bogor. Saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Hari ini saya berada di lingkungan tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 5 Pamurian. Saya akan mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup yang ada di sekitar saya. Yang pertama, tepat di belakang saya ini adalah pohon ketapang kencana yang juga dikenal dengan nama ilmiah Bucida buceras. Pohon ini termasuk dalam keluarga Combritaceae. Pohon ini sering digunakan sebagai pohon peneduh karena memiliki tajuk daun yang rindang. Daun dan buah dan biji dari ketapang kencana ini juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan manusia. Pohon ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 40 meter. Ini adalah Euphorbia trigona yang juga dikenal sebagai pohon susu Afrika atau kaktus katedral. Tanaman ini berasal dari Afrika Tengah dan sering ditanam sebagai tanaman hias karena bentuknya yang unik dan perawatannya yang mudah. Euphorbia trigona adalah sukulen yang sering disalahartikan sebagai kaktus karena batangnya yang tinggi, berduri, dan berbentuk kolom. Batangnya biasanya memiliki 3 sisi yang bergerigi dengan duri dan daun kecil berbentuk tetesan air mata di sepanjang tepinya. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 2 meter di dalam ruangan dan bahkan lebih tinggi di luar ruangan, menjadikannya pilihan populer untuk pagar. Seperti semua spesies Euphorbia, tanaman ini mengeluarkan getah putih seperti susu yang dapat mengiritasi kulit dan mata serta beracun bagi manusia dan hewan peliharaan jika tertelan. Ketiga, ini adalah sejenis pohon konifer yang dikenal dengan beberapa nama seperti cemara kipas atau Chinese juniper. Cemara kipas memiliki nama ilmiah Platyladus orientalis yang merupakan sinonim dari Thuja orientalis. Sedangkan Chinese juniper memiliki nama ilmiah Juniperus chinensis. Tanaman ini termasuk dalam famili Cupressaceae dan berasal dari Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Cemara kipas dikenal karena daunnya yang berpipih, bersisik, dan tersusun seperti kipas. Tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena bentuknya yang piramidal dan dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi. Selain sebagai tanaman hias, beberapa bagian dari tanaman ini seperti biji dan daun juga digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Keempat, tanaman ini adalah tanaman hias yang dikenal dengan nama Miana atau Iler, Coleus cutellarioides. Tanaman ini juga memiliki beberapa nama daerah lain seperti Jawer Kotok dalam bahasa Sunda, Ati-ati dalam bahasa Bugis. Miana termasuk dalam keluarga Mint. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia dan dapat tumbuh hingga 1,5 meter. Ciri khasnya adalah daunnya yang berwarna dan bercorak unik dengan kombinasi warna seperti hijau, kuning, merah, dan merah marun. Miana sering ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan rumah karena keindahan daunnya. Selain sebagai tanaman hias, daun Miana juga dipercaya memiliki khasiat sebagai obat tradisional untuk beberapa penyakit. Kelima adalah tanaman hias yang dikenal sebagai krokot atau bunga pukul 9. Nama ilmiahnya adalah Portulaca grandiflora. Krokot adalah tanaman sukulen yang menyukai sinar matahari penuh dan bunganya akan menguncup pada malam hari atau saat cuaca mendung. Dikenal juga sebagai bunga pukul 9 karena bunganya umumnya mekar pada pukul 9 pagi. Selain sebagai tanaman hias, beberapa spesies krokot seperti Portulaca oleracea juga dikenal sebagai tanaman yang dapat dimakan dan memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional seperti untuk luka bakar atau gigitan serangga. Selain dari tanaman itu, ada juga lalat kecil yang mengerumuni makanan yang dinamakan sebagai lalat buah. Kemudian ada semut hitam di tanah yang merupakan semut kebun hitam bernama latin Lasius niger. Ada juga cicak yang biasanya berada di pohon ketapang kencana sebagai tempat tinggal atau mencari makan, bukan pertanda masalah. Burung merpati adalah burung dari keluarga Columbidae yang dikenal dengan simbol perdamaian, memiliki paruh pendek dan ramping, serta kemampuan terbang yang sangat cepat. Ada pula lalat rumah atau lalat hijau yang tertarik pada bau sampah, serta ulat bulu yang terkenal menyebabkan gatal saat menyentuh kulit manusia. Jadi, apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang? Jawabannya adalah ya. Tumbuhan dapat menunjukkan gerakan dan reaksi terhadap rangsang, meskipun tidak seperti hewan.
Beberapa contoh tumbuhan yang dapat melakukan hal ini adalah putri malu yang daunnya menutup ketika disentuh dan Venus flytrap yang menutup daunnya dengan cepat ketika disentuh oleh serangga. Tumbuhan juga dapat menunjukkan gerakan tropisme seperti tumbuh menuju cahaya, fototropisme atau tumbuh menjauhi gravitasi, geotropisme. Meskipun demikian, gerakan pada tumbuhan umumnya lebih lambat dan kurang terkendali dibandingkan dengan hewan. Yang kedua, apa persamaan dan perbedaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan memiliki beberapa kesamaan dalam ciri kehidupan, seperti bernafas, makan, tumbuh, dan bereproduksi. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan signifikan, yaitu hewan bersifat heterotrof yang memerlukan makanan dari luar, sedangkan tumbuhan bersifat autotrof yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Selain itu, hewan dapat bergerak secara aktif, sedangkan tumbuhan umumnya tidak dapat bergerak secara aktif. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bertahan hidup dan berkembang baik. Dengan demikian, hewan dan tumbuhan memiliki karakteristik unik masing-masing yang membedakannya.